Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKI Bungur. Nah, selama di rumah aja, gimana nih kabarnya? Adik-adik nggak lupa kan untuk setiap hari berdoa dan membaca Alkitab dan menyediakan waktu untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan Bapakku Datang Padamu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Roh Kudus, sungguh Engkau sangat baik. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu selama ini, sehingga kami dapat di dalam kondisi yang baik-baik saja. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami, sudah memimpin keluarga kami. Sekarang kami mau mengikuti ibadah ini, kiranya Tuhan pimpin agar kami dapat mengikutinya dengan baik, agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan oleh Lause. Dalam nama-Mu yang kudus, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita setiap hari pasti berubah. Tapi, kita berubah gimana nih? Kita mau makin baik atau makin buruk? Yang pasti, kita mau makin baik dong ya. Nah, maka dari itu kita harus selalu dekat sama Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita nyanyikan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap siang, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerah-Nya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak mau seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita mau terus dipimpin oleh Tuhan. Kita mau cari tahu apa yang Tuhan inginkan. Mari kita nyanyikan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, baru saja kita memuji Tuhan, dan saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada minggu siang ini. Walaupun masih dalam online, tapi kami bersyukur kami boleh bertemu Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh belajar kehendak Tuhan buat diri kami. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, agar kami siap untuk menerima firman Tuhan. Dan juga tolong Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu yang lalu Lause Nadia bercerita mengenai Raja Hizkia. Masih ingat? Raja Hizkia, raja yang baik. Raja yang baik. Nah, pengganti Raja Hizkia, anaknya yang bernama Manase. Tapi Manase ini bukan raja yang baik. Dia tidak seperti ayahnya, seperti papanya. Dia seorang raja yang jahat, seorang raja yang menyesatkan rakyatnya. Rakyatnya yang tadinya sudah menyembah pada Allah, tapi oleh dia dikembalikan. Mereka kembali menyembah pada berhala. Bahkan Raja Manase ini membangun banyak berhala yang sebelumnya sudah dihancurkan oleh Raja Hizkia, oleh papanya, sudah hancurkan. Tapi dia membangun kembali. Dan yang lebih parah lagi, dia juga ikut mengorbankan anaknya untuk jadi korban bakaran kepada dewa Molok. Ini sungguh-sungguh menjadikan hati Tuhan. Tapi pada akhir dari pemerintahannya, Raja Hizkia bertobat. Raja Hizkia menyadari akan kesalahan-kesalahannya dan dia minta ampun pada Tuhan. Dan dengan kasih karunia Tuhan, Raja Hizkia diterima pertobatannya dan Tuhan mengampuni dia. Tapi waktu dia mengajak rakyatnya untuk kembali menyembah Allah, rakyatnya menolak karena mereka sudah lama sekali menyembah berhala. Karena itu mereka menolak. Nah, setelah Raja Manase ini meninggal, maka yang menggantikan adalah anaknya, yaitu Amon. Tapi Raja Amon ini bukan raja yang baik, raja yang jahat juga, raja yang tidak menyembah pada Allah. Dan Tuhan tidak hanya membiarkan dia untuk bertakhta selama 2 tahun. Dan di akhir 2 tahun dia dibunuh oleh pegawainya sendiri. Pada waktu itu Raja Anom mempunyai petersurung yang masih berumur 8 tahun yang bernama Yosia. Dan Yosia ini menggantikan Raja Amon ini. Dia menjadi raja muda. Nah, waktu dia masih anak, segala urusan pemerintahan diberikan kepada para menterinya. Yosia ini seorang anak yang baik, seorang anak yang banyak berpikir. Dia selalu ingat akan nasihat kakeknya. Siapa? Ya, Raja Manase. Raja Manase adalah kakeknya. Raja Manase selalu menceritakan pada Yosia bahwa Tuhan Allah itu sungguh baik. Tuhan Allah sungguh baik kepada dia. Tuhan Allah sudah mengampuni segala dosa-dosanya yang dia sudah perbuat. Dan segala kesalahan-kesalahannya sudah dia ampuni oleh Tuhan.
Dan Raja Manase, si kakek ini, pada akhir pemerintahannya dia mengasihi Tuhan. Hal ini selalu diingat oleh Yosia. Yosia selalu ingat akan nasihat-nasihat kakeknya. Waktu dia berumur 16 tahun, dia mulai lebih banyak mengerti akan banyak hal. Dan ia mempelajari bagaimana raja-raja sebelumnya yang merupakan nenek moyangnya, seperti Raja Daud, Raja Yosafat, Raja Hizkia, yang merupakan raja-raja yang takut akan Tuhan. Dia berjanji untuk meladani mereka. Dan Raja Yosia juga selalu ingin mengenal lebih banyak lagi mengenai Allah Israel. Suatu hari ia datangi seorang nabi seorang nabi perempuan bernama Nabi Hulda. Dan dia banyak belajar pada Nabi Hulda. Nabi Hulda ini seorang nabi yang selalu setia pada Allah Israel. Dari Nabi Hulda ini, Yosia boleh tahu bahwa hanya menyembah kepada Allah, tidak ada Allah lain. Penyembahan pada berhala merupakan suatu penghinaan bagi Allah. Pada waktu Yosia berumur 20 tahun, mulai bertindak dengan berani, melarang seluruh penyembahan-penyembahan berhala di seluruh negerinya. Tidak boleh ada seorang pun yang menyembah berhala. Dan Yosia menyuruh panglima-panglimanya untuk menghancurkan setiap patung-patung berhala yang ada di kota Yerusalem. Bahkan dia sendiri turun ke lembah Ben Hinnom untuk menghancurkan patung besar, patung Dewa Molok. Dia menghancurkan patung Dewa Molok itu, sehingga tidak boleh lagi ada anak-anak yang dikorbankan untuk persembahan Dewa Molok. Setelah pembersihan berhala-berhala di seluruh kota, di seluruh negerinya, Yosia berpikir bahwa ini belum cukup. Rakyatnya harus dididik dan diajarkan bagaimana menyembah Allah yang hidup dengan benar. Maka itu Yosia berpikir dia akan memperbaiki bait Allah yang pernah dibangun oleh Raja Salomo di kota Yerusalem. Bait Allah ini sudah terlantar, lusuh, dan sudah kotor. Raja Yosia ingin memperbaiki semuanya. Safan lalu membacakan gulungan isi dari gulungan itu. Di dalamnya tertulis bahwa Tuhan akan menghukum bangsanya kalau mereka tidak mengasihi dan tidak mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan dengan setia. Waktu Raja Yosia mendengar ini, dia begitu sedih. Dia merobek-robekkan bajunya sebagai tanda kesedihannya dia. Sebab kenapa? Sebab dia tahu pendahulu-pendahulunya tidak mengasihi Tuhan, bahkan berbuat hal yang jahat di mata Tuhan. Raja Yosia juga tidak mengerti apakah Tuhan akan menghukum bangsa ini atau Tuhan akan mengampuni. Lalu ia teringat akan Nabi Hulda. Lalu dia memerintahkan Imam Hilkia dan Safan untuk menemui Imam Hulda untuk meminta petunjuk dari dia. Maka pergilah Imam Hilkia dan Safan ke rumah Nabi Hulda. Ia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan raja. Apakah Tuhan akan menghukum umatnya atas kesalahan yang mereka perbuat, atau apakah Tuhan akan mengampuni mereka? Sesudah itu mereka menunggu jawaban dari Nabi Hulda. Sesudah berapa saat Nabi Hulda kembali dan memberitahu kepada mereka, pergilah kepada Raja Yosia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya. Semua hukum yang tertulis di dalam gulungan yang telah dibacakan di hadapan Raja Yehuda tersebut,
karena mereka meninggalkan aku. Mereka membakar korban kepada Allah lain. Tetapi engkau, Raja Yosia, engkau tidak akan melihat hukuman itu, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku dengan air mata penyesalan. Engkau akan dikuburkan dengan damai sejahtera. Matamu tidak akan melihat malapetaka yang akan kudatangkan atas kota Yerusalem dan penduduknya. Setelah menemui Nabi Hulda, Imam Besar Hizkia dan Safan kembali ke istana dan memberitahu kepada Raja Yosia hasil petunjuk dari Nabi Hulda. Sekarang Raja Yosia tahu bahwa Tuhan tetap akan menghukum bangsa ini. Walaupun dia tahu juga Tuhan akan menghukum setelah dia meninggal, dan dia tidak melihat penghukuman ini. Pada waktu itu Bait Allah telah selesai, dan Raja Yosia rindu untuk menghimpun semua rakyatnya untuk beribadah, baik anak-anak maupun orang dewasa, semua penduduk kota-kota Yerusalem dan kota di Yerusalem untuk berkumpul di Bait Allah. Kemudian hukum Taurat yang dituliskan oleh Musa itu dibacakan. Setelah itu raja menjadikan perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup setia kepada Tuhan dan tetap menurut perintahnya dengan segenap hati. Dan seluruh rakyat mendukung dan mengatakan amin. Berarti mereka juga setuju untuk tetap setia pada Tuhan. Adik-adik, pesan apa yang kalian dapatkan dari kisah Raja Yosia yang Lause ceritakan tadi? Apa? Ya, kita belajar memiliki kerinduan untuk mencintai firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Apakah kita punya kerinduan mencintai Alkitab? Tentunya dengan membacanya setiap hari. Dan dengan begitu kita mengerti kehendak Tuhan untuk kita. Dan juga kita lebih mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk kita berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari. Ya. Untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Yesaya 55 ayat 6. Bunyinya demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Lalu bacakan sekali lagi ya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Bagaimana cara kita untuk mencari Tuhan? Ya. Cara kita mencari Tuhan dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Dan cara kita untuk berseru pada Tuhan gimana? Ya betul. Kita dengan berdoa setiap saat kepadanya. Sebab nanti akan datang masanya di mana Tuhan akan menghakimi dunia ini. Dan waktu itu Tuhan tidak lagi dapat dicari dan ditemui. Jangan lupa ya adik-adik, baca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa berdoa. Nah adik-adik, sudah waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau kepada mama untuk mentransferkan uang persembahan ke nomor rekening gereja. Meskipun kita di rumah saja, kita harus tetap memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menyertai kita. Mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Melatih wangi, kutilang nyanyi, terima kasih.
adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ini ada persembahan kami. Kiranya Tuhan yang pimpin tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar dapat digunakan untuk pekerjaan-Mu saja. Kiranya Tuhan yang pimpin uang-uang ini, agar dapat membangun umat-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami telah berdoa. Amin. Minggu depan kita ketemu lagi ya, di dalam acara ibadah sekolah minggu. Shalom adik-adik, bye.